Oke, pertama-tama selamat siang dulu semuanya nih sudah datang ke kelas tambahan. Hari ini kita bakal belajar subquery. Saya muncul. Di sini subquery harusnya teman-teman ada aku jelasin secara brief, secara singkat kemarin ya di pertemuan. Ini seperti biasa, nanti aku bakal share juga catatannya ya. Oke. Di subquery itu sesuai namanya, itu query yang berada dalam. Ya, jadi kan kita bisa biasanya punya select statement. Kita punya select statement. Statement from table. Sini kalau teman-teman lihat di sini ada rame nih, ada alias, ini ada aliasnya. Alias, ada in, ada exist, sama all, any, sama sum. Ini ada where, field, not in, kemudian value dan select query. Aku ambil contoh dari yang in aja karena yang bakal lebih sering kepake itu sebenarnya adalah ketika ini nih si alias, in sama si exist. Aku coba kopas dari yang in dulu. Kasih where. Ini value-nya ini aku hapus dulu aja dengan select query. Ya, jadi di sini itu kalau misalnya teman-teman lihat, jadi di dalam ini ada select query. Ini misalnya aku ganti jadi select. Bisa aja ada select, di sini ada select statement from table dan where condition. Ya, jadi ini itu adalah subquery-nya. Ini hanya gambaran aja dulu ya. Ini hanya gambaran aja dulu. Jadi ini select statement di dalamnya. Selectnya. Ini ini adalah subquery, yaitu query yang berada dalam query lain. Subquery. Ini query utama kita dan ini adalah di dalam subquery. Caranya kurang lebih seperti itu dulu. Ya, untuk konsepnya dulu ada yang punya pertanyaan dulu nggak kira-kira? Ya, oke. Ini ada teman kamu. Area nih aku dia. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat itu ada subquery-nya itu ada banyak ya. Bakal kita sering pakai itu ada in, ada exist. Alias nih kita pisah dulu di atas. Ada sum, and atau any, sama all. Ini aku jelasin dulu satu persatu. Kira-kira perbedaannya dari semuanya ini apa sih sebenarnya? Ya, in. Ini itu kalau misalnya teman-teman lihat dari si sinopsisnya nih. Ya ini kalau teman-teman lihat di sini dia pakai field name ya. Di sini dia perlu menyertakan field name lalu dikasih in. Dia ada dalam kurungnya di sini boleh taruh value atau si in ini itu mirip dengan kayak apa ya? Contents. Mirip dengan contents. Di field name ini itu kan nanti dia bakal ambil dari si table ya, dari from. Dan nanti field name-nya ini bakal dicek dengan hasil yang ada di dalam si in, subquery ataupun banyak value ya. Jadi kalau misalnya value yang ada di dalam field name ini itu berada ya atau ada di dalam si hasil select yang berada di dalam sini, dia akan mengembalikan true. Ya. Field name ini kan bakal diambil dari tabelnya ya, hasil join dan tabel-tabel ini di sini. Name ini bakal dibandingin dengan si value yang ada di dalam in, maka bagian field name ini, data yang field name ini berada di dalam data yang ada di dalam value ini atau hasil select query-nya, dia bakal dianggap true, ya. Jadi jika field name berada di dalam hasil yang ada di dalam sini, maka dia bakal kembalikan true. Kalau misalnya nggak ada, ya udah dia balikin false. Oke, ada pertanyaan?
Ini dulu kan, mana ya, kita langsung ke eksis nih. Oh ya, ini juga bisa ditambahin not. Jadi di mana field name ini tidak di dalam hasilnya gitu. Ini eksis. Oke, eksis ini itu jadi kalau teman-teman lihat dia nggak ada field name ya. Kalau in kan pakai field name nih, pakai field name dia kan ya. Kalau si where ini dia tidak ada field name, dia cuma langsung tambahin aja kalau nggak eksis atau not eksis, kemudian di sini ada select query. Ya. Nah, eksis ini itu bahasa Indonesia apa eksis? Eksis itu, apa ya, ada atau eksisten, eee, eksisten. Di sini itu artinya selama select query mengembalikan satu baris data, maka dia bakal true. Kalau dia nggak balikin data sama sekali, false. Dia bakal false. False. Ya. Jadi di sini select query di sini, selama dia mengembalikan minimal satu baris data, maka dia bakal mengembalikan true. Ya, kalau enggak ya udah berarti dia bakal kayak gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya select query ini itu true, ya udah seluruh statement ini bakal dia anggap true dan dia bakal jalanin semuanya. Kalau in bedanya dengan in, kalau in kan hanya beberapa field aja, hanya beberapa baris yang kita filter nih. Kalau misalnya beberapa baris itu berada di dalam si hasil select query-nya atau dari dalam value, maka dia bakal tampilin. Kalau misalnya field name-nya nggak ada di dalam si hasil dalam in, ya udah dia nggak bakal tampilin. Kalau axis beda. Kalau axis ya udah kita select select apa, kalau misalnya select query ini ya udah dia ada mengembalikan minimal satu baris data, ya udah semua data bakal ditunjukin dari si tabel. Axis sama in. Oke, pertanyaan dulu. Ya, aku hitung mundur nih. A A skip, oke. Nggak ada pertanyaan. Ini kalau teman-teman, mau di lewat chat juga nggak masalah ya? Kalau mau tanyanya lewat chat. Oke, kita lanjut ya. Ini ada any sama some nih. All, any, sama some. Ini aku Oke, all, any, sama some. Ini harusnya cukup self explanatory. All ini artinya semua. Any atau some ini itu artinya beberapa data. Bahkan satu pun itu juga termasuk some atau any. Jadi awalnya aku jelasin dulu any sama some ini itu muncul dikarenakan ada penamaan sintaks di zaman dulu pokoknya aneh. Ya akhirnya ada 2 biji ini. Awalnya harusnya cuma ada satu doang, cuman karena bahasa Inggris berkembang, tahu juga alasannya tapi dia dimunculin, tapi mereka cara kerjanya sama, ya. Oke, jadi di sini where, di sini kalau teman-teman lihat where field name, relational operator, di sini ada all, any, atau some, kemudian ada select query. Di relational operator ini teman-teman bisa tambahin kayak lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau tidak sama dengan, ya. Di sini teman-teman bisa tambahin kalau misalnya contohnya kayak gini, misalnya where field name lebih besar dari all, kemudian di sini select bintang from table. Contoh misalnya. Jadi, kalau misalnya seperti ini aku tambahin select-nya dulu. Select statement from table. Ya, jadi kalau yang di sini itu, maksudnya apa? Jadi si field name ini, nilai yang ada di dalam si field ini harus lebih besar daripada semua ini jangan bintang, error, satu ya subquery di dalam sini itu hanya boleh mengembalikan satu value aja karena kita bandinginnya kita kan melakukan perbandingan. Perbandingan itu kita bandinginnya satu dengan satu. Kita tidak boleh lebih dari satu. Kita select value
Ya. Jadi, bagaimana caranya si where ini mengembalikan true? Dia mengembalikan true jika value yang ada di si field name itu lebih besar dari semua, ya kasih caps lock, semua hasil select value dari tabel contoh. False-nya jika value field name itu ada satu saja yang kurang, nah, lebih kecil, bukan kurang, lebih kecil daripada value pada semua hasil, pada satu saja yang lebih kecil daripada hasil select value 2 dari tabel contoh. Itu ya. Jadi kalau misalnya nih, misalnya field name-nya ini 1, kemudian all-nya ini itu hasilnya itu 2, 3, saya ini 10 deh, ini 10 ya. Misalnya nih, all-nya ini hasilnya 1, 2, 3, 5, ini mengembalikan true. Kalau misalnya dia di sini 4, lebih besar dari all 1, 2, 3, 5, ini bakal balikin false. Kenapa? Karena 4 ini itu lebih daripada si 5. Ya contohnya ya, kalau untuk sum atau ini gimana? Kalau sum, ya hanya beberapa data aja yang terqualified. Kalau misalnya di sini kan 4 nih. 4 kan lebih besar dari 1, 2, 3. 5 kan enggak ya. Tapi 4 ini masih lebih besar nih daripada 3 data ini, maka dia bakal balikin true. Self explanatory. Kalau sum ini atau any itu hanya minimal satu data aja benar sesuai dengan perbandingan, maka dia bakal dianggap true. Kalau semuanya salah, contohnya nih kalau misalnya angkanya ini misalnya contohnya kayak gini, negatif negatif 1 nih. Jangan deh, kita jangan dari sini. Misalnya kita copy. Misalnya di sini saya ganti jadi negatif 1, saya ganti sum, lalu dia jadi false. Karena semuanya lebih kecil. Ya, kalau bisa di sini saya taruh saya 2, ini dia bakal jadi true. Karena hanya beberapa data doang. Ya, untuk in, exist, all, any sama sum. Ini sama-sama sama aja pretty much. Kali ganti aja, ini ganti ini ganti ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Aman? Nggak ada pertanyaan? Mana? Oke, nih kita ke alias subquery. Ya, ini aku aja. Ini ada di doc teman-teman ya, di doc soalnya. Teman-teman bisa ngelihat lah ya. Alias subquery. Nah, alias subquery ini di sini kalau teman-teman lihat dia bisa jadi 3 macam. Jadi alias ini itu sebenarnya itu untuk memberi nama pada sebuah hal lain pada sebuah entitas atau entity. Ya, jadi sini alias ini kalau teman-teman lihat yang biasanya teman-teman pakai ini adalah yang buat field name nih. Jadi biasanya kayak teman-teman kayak select, misalnya di sini, ya, misalnya user ID, padahal misalnya left dari misalnya user ID, 3 misalnya kayak gini. Nah, ini juga salah satu bentuk alias. Ya, tapi ini alias untuk field name. Ya, untuk field name. Oke. Kemudian biasanya juga teman-teman melakukan ini, select from, misalnya kan header salon services nih, salon services. Kemudian teman-teman kasih HSS atau teman-teman bisa pakai kayak gini nih. Teman-teman kasih HSS. Nah, ini juga salah satu alias, tapi alias ini untuk table name ya di sini. Nah, alias untuk subquery itu bagaimana caranya? Di sini teman-teman kalau teman-teman lihat di sini dia ada buka kurung, dia ada select statement di dalamnya, lalu dia memberikan tabelnya alias. Di sini dia kasih kemudian tabel alias. Ya. Contohnya ada beberapa macam nih. Kan kalau teman-teman lihat itu kemarin yang aku contohin di VC itu harusnya ada alias subquery, select bintang from, kemudian di sini saya buka tutup kurung, kemudian di sini ada select bintang from table
something, where condition where condition kayak gini. Ini saya kasih as tabel alias subquery. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, ini saya select value 2. Jadi saya table alias subquery dot value 2. Nah, ini adalah salah satu contoh alias subquery kalau misalnya kita taruhnya itu di dalam from. Jadi si si subquery ini akan dianggap sebagai tabel tersendiri, ya. Teman-teman bisa kasih koma lagi, kemudian teman-teman bisa langsung join gitu juga bisa. Ya, untuk alias subquery bagian from. Kalau misalnya mau ditaruh di where atau di select boleh nggak? Oh, boleh. Cuman di sini dia ada beberapa kondisi. Oke ya. Kemarin nggak, aku cuma sekali doang. Jadi kalau bisa di dalam from, kan kalau kemarin aku jelasinnya itu istilahnya kita kayak buat tabel virtual ya. Kalau misalnya tabel virtual, kita buat sebuah tabel, itu boleh nggak, itu value yang aku select itu lebih dari satu. Buat tabel boleh punya banyak kolom nggak? Pertanyaannya kayak gitu ya. Boleh kan ya? Itu harusnya teman-teman sudah tahu, karena kalau nggak mungkin tabel cuma punya satu kolom. Jadi, di sini aku bisa taruh value 3, value 4, value 5, boleh. Nah, ada perbedaannya jika teman-teman meletakkan subquery pada misalnya pada select atau pada from, sorry, atau pada where, pada having misalnya. Ini akan berbeda. Kenapa berbeda? Mereka ini select ini sebenarnya kalau select kan dia hanya menampilkan kalau saya select, value ABC misalnya. Value ABC ini kan adalah satu kolom kan ya? Where, lalu where di sini kan biasanya where, misalnya, field name-nya, tadi field underscore name bisa lebih besar dari 10 misalnya. Satu field name ini hanya satu kolom kan ya? Lalu biasanya kalau having biasanya, kita hasil count dari misalnya user ID deh, lebih besar dari 500 misalnya. Nah, user ID ini kan satu kolom kan ya? Kolom. Nah, jadi untuk alias subquery pada statement select, where, atau having, dia harus mengembalikan satu doang. Select-nya hanya boleh satu kolom. Hapus, hanya boleh satu kolom saja. Teman-teman bisa meletakkan kayak gini juga. Misalnya teman-teman select nih, misalnya select lagi value value pertama from tabel lain. Cuman yang buat having ini aku hapus aja deh, karena nggak pernah selama hidupku aku nggak pernah pakai subquery having. Kan kalau teman-teman mau taruh condition di having juga nggak masalah gitu. Ya, sini juga teman-teman bisa melakukan subquery juga. Biasanya subquery di where itu jarang pakai yang kayak gini, langsung pakai in. Saya kasih s, misalnya kolom, ya. Di kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk select atau where itu subquery hanya boleh tampilkan atau select satu kolom saja, ya. Nanti aku coba tampilin deh kalau misalnya dia tampilin 2 kolom, apa yang bakal ya. Kayak paling untuk teorinya gambarannya seperti itu. Jadi itu buat teorinya yang subquery alias subquery sama exist sama any sum sama all. Pertanyaan dulu nggak? Kayak oke, kita lanjut ke soal aja nih. Kita lanjut ke soal aja. Oke, jadi kita ke soal nomor satu. Ini harusnya database-nya sudah sangat familiar dengan teman-teman ya. Ini OVO Salon. OVO Salon, ini untuk soal subquery ada 1 sampai 10-an. Oke, kita mulai aja dari nomor satu. Ini aku zoom dikit dulu. Di sini, di nomor satu ini cukup simple. Play treatment ID and treatment name. Untuk setiap treatment, yang ID-nya itu di antara TM001 atau 002. Di sintaksnya ini kita pakai in. Ya.
Coba kita jalani dulu ya. Eee, ini aku zoom dulu database-nya jadi off. Tadi dia mintanya select ini from MS treatment ya. Dia mintanya treatment ID dan dia mintanya treatment name, di mana treatment ID-nya itu TM01 atau TM002. Biasanya kan kita kalau misalnya kita pakai cara primitif kita, satu dulu, kasihin. Cara primitif kita kan where treatment ID sama dengan TM01 or treatment ID sama dengan TM002. Oke, ini pakai F5. Ini kan ya, kita pakainya seperti ini. Ini hasilnya udah bener kan ya, cuman, kalau bisa kita menggunakan in, kita ganti nih. Saya kasih ini cara pakai, or. Kalau misalnya kita nggak mau pakai cara primitif seperti ini, suruh pakai yang in, itu caranya where treatment ID in TM001, TM002. Hasilnya sama. Ya, kurang lebih seperti itu dulu. Ada pertanyaan dulu buat nomor satu. Mana ya? Nah, ini harusnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada pernah aku bahas, ada yang pakai in juga. Ya ini bakal bandingin satu-satu, jika treatment ID-nya itu berada di dalam hasil, jumlah data 2 data ini atau hasil select, maka dia bakal dianggap true, kalau misalnya nggak ada, dia bakal dianggap false. Ya, oke. Ini ada yang nggak ngerti dulu nggak buat in yang pakai, kalau value-nya kita tembak kayak gini, kan? Mana ya? Ini kalau misalnya aku jelasinnya kecepatan atau misalnya teman-teman punya pertanyaan, atau ada yang nggak ngerti langsung potong aja, nggak masalah. Seperti biasalah ya. Oke, kita lanjut, display treatment name, tampilin treatment name dan price untuk setiap treatment yang type-nya itu bukan hair treatment atau message atau spa, ya. Di sini dia bilang treatment-nya ini hair treatment sama message atau spa, bukan hair treatment atau message atau spa, ya. Jadi kalau teman-teman lihat which type, mana tipenya itu bukan hair treatment atau message atau spa. Kalau teman-teman lihat nih di sini iya, MS treatment itu di sini, sedangkan, MS treatment type itu di sini. Kak, kalau trigger itu gimana ya? Nanti kita bakal bahas deh, kalau kita fokus ke sini dulu. Di akhir kelas baru kita bahas. Oke ya, ini, kalau misalnya teman-teman pikir dulu kan ya, ini kan kita mikirnya, "Oh, kita harus join nih. Oh, ini treatment type-nya kita butuh di sini. Jadi sini ada treatment name-nya itu di sini." Kita kan biasanya pemikirannya seperti itu. Nah, kita juga sebenarnya juga bisa tanpa menggunakan join di kasus ini. Ya, ini ada treatment name dan price. Ya, jadi dia disuruh ada kok aku share di chat Discord. Eee, aku ada share kok di chat Discord-nya. Pagar WU191 database system. Ada ya? Oke oke oke. Oke, di sini kita lihat dulu sintaksnya in sama ini ya. Oke,
kita kayak biasa, kita buat select sama from-nya dulu, select sama from. Lalu sini from-nya itu MS treatment, tapi kita tampilinnya treatment-nya sama price-nya ya. Oke oke. Nah, biasanya kalau kita lihat tadi ya, kita kan butuh join, cuman gimana caranya kita nggak join? Kalau kita lihat, ini kalau teman-temannya di sini kita punya treatment type ID nih di sini. Kita punya treatment type ID di sini. Di sini ada treatment ini ada treatment type ID juga. Jadi di sini kita bisa menggunakan kedua ini nih. Kita bisa pakai treatment type ID-nya. Cara gimana? Jadi kita pakai where dulu, di mana treatment type ID-nya itu kan tadi dia mintanya bukan hair treatment sama message atau spa. Kita kasih aja not in. Saya buka kurung. Jadi saya select treatment type ID. Tapi bedanya, saya bukan ambil dari MS treatment. Saya ambilnya dari si S treatment type. Di mana treatment type name-nya itu adalah si siapa tadi namanya? Hair treatment dan ya Bu, message apa? Pasti nggak? Message atau spa di sini. Pasti kan saya F5 ya ada 10 ya sampai crystal treatment. Up, makeup, wed, facial, manicure, hair acrylic, vanish treatment, scalp treatment sama crystal. Ini hasilnya harusnya udah selesai. Oke, kurang lebih kayak gitu. Bagian yang ini ada yang bingung dulu dari query-nya. Kenapa kayak gini bisa terjadi gini? Ada yang bingung. Di soalnya dia tulis in sama not in. Ini not in. Ya, nggak harus ikutin urutannya, nggak masalah. Bisa juga sih kalau mau kayak gini, ya udah di sini dapetnya jadi in aja. Terus juga sama hasilnya. Di eh ini hasilnya beda, dibalik juga sama. Oh, oh iya ya, kalau misalnya diputar balik juga nggak sama aja sih. Untuk pengerjaan soalnya seperti biasa, itu tidak perlu ikutin urutan, kemudian sintaks yang di dalam kurung itu semuanya harus ada. Misalnya pakai in, kita pakai not in. Kalau kamu pakai in, hasilnya bakal beda sih harusnya. Ya hasilnya cuma 2 nih harusnya. ID. Ini aku cek dulu. Kan fair treatment. Oh iya, di sini ada ini semuanya ini treatment type ID-nya. Atau satu ini message atau spa-nya itu kasih spasi. Ini ada spasinya nih. Kemudian nih kalau misalnya aku ikutin punyamu ya. Kalau aku jalanin, ini hasilnya nggak sama ini. Kalau kamu lihat di sini kan awalnya makeup, tapi di sini kamu lihatnya cutting by stylist. Hasilnya salah. Jadi yang benar itu pakai in, kemudian not in. Ada spasi ya. Jadi dia memang jalan, tapi hasilnya tidak sesuai. Karena yang sebenarnya diminta soalnya adalah kita tampilin semua treatment yang tipenya itu kan message atau spa atau hair treatment.
Ya ada spasi, tadi aku ada bilang kok ada spasi. Ya, oke, ada yang bingung dulu nggak nomor 2 ini? Ya, jadi nih, caranya gimana sih sebenarnya, ini kenapa sih apa yang terjadi? Ini kalau misalnya teman-teman jalan ini subquery di dalamnya. Jadi dia tampilinnya treatment type ID-nya ada 3 nih, 3, 4, sama 5. Ya. Lalu di sini kalau teman-teman lihat, mmm, jalanin, ini semua data yang ditampilkan itu hanya memiliki treatment type ID-nya itu TT003, TT004, dan TT005. Jadi, treatment type ID-nya ini si dalam sini, yang ada di dalam sini, dalam MS treatment, itu kalau misalnya dia ada di dalam si dia ini, yang hasilnya tadi itu ada TT003, 4, dan 5. Kalau misalnya ada, ya udah berarti dia bakal dianggap true. Nah, di sini dia ini hasilnya 3, ya udah dia tampilin aja. Ya, ya. Jadi karena di sini sama nih, yang di dalam sini itu sama dengan hasil yang ada di dalam subquery. Udah dia anggap true, ya. Kalau misalnya dia tampil tadi, di sini dia TT001, TT001 tidak ada di dalam sini nih, ya udah dia gak bakal tampilin. Oke, ada pertanyaan? Kalau not in baru in hasilnya sama. Iya, sama aja. Karena, mmm, bedanya ini yang hasil di dalam sini aja. Tadi kan hasilnya TT003, 4, sama 5, kalau jadinya 1 sama 2. Sama aja kok, sama aja, kalau diputar balik sama aja, kalau yang kasus ini sama. Oke, paling jadi dia bakal ngecek si treatment type ID itu tidak berada di dalam hasil yang ada di dalam sini. Hasil yang di dalam sini kan adalah TT001 sama TT002. Jadi selama treatment type ID-nya ini bukan TT001 sama TT002, maka dia bakal ditampilkan. Hasilnya bakal true. Hanya kita main-mainin putar-putarin katanya aja. Paling gitu. Pertanyaan dulu? Kak, Kak, ya. Ini kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini display customer name, customer phone. Tampilin customer name, customer phone, dan address-nya untuk setiap customer yang panjang namanya itu lebih dari 8 karakter dan melakukan transaksi pada hari Jumat. Kita copy dulu. Oke, kita lihat dulu nih ke IRD-nya nih. MS customer di sini dan transaction date itu berada di sini. Seperti biasa yang biasa kita lakukan pasti kita bakal, oh aku mikirnya kita pasti bakal join, kita cek transaction date-nya ini apakah dia hari Jumat atau enggak. Tapi kita bisa melakukan menggunakan subquery nih. Kita bisa menggunakan subquery. Nomor 3. Kita tidak harus selalu join di setiap waktu. Select receive from, ini kita ambilnya dari MS customer karena data yang mau kita tampilkan itu ada di dalam MS customer. Jadi kalau teman-teman lihat tadi dia minta tampilnya apa aja, dia minta customer name, customer phone, sama satu lagi customer address dari MS customer. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi ke IRD-nya tadi, yang menyamakan si MS customer sama header salon services adalah si ini nih, customer ID-nya. Mereka memiliki customer ID-nya. Customer ID ini kan berdasarkan si dia ya, apa nah
si dia kan ya. Di customer ID-nya ini bakal kita bandingin nih. Kita bakal cek di header Salon Services, kita bakal tampilin customer ID yang melakukan transaksi di hari Jumat. Lalu kita bakal bandingin. Kalau sama ya udah tampilin datanya. Klik where customer ID in, saya select customer ID from header Salon Services where date name dari ini dia mintanya week ya, name, sorry. File, lalu di sini koma, transaction date sama dengan Friday. Lalu dia minta tambahan kondisi di mana panjang nama customer-nya harus di atas 8 karakter. More than ya, bukan more than equal. And then customer di atas 8. Aku jalanin, bakal tampilin Andi Putra nomor HP sekian dan Sunter Street nomor 42. Nah, nomor HP sekian Sunter Street. Hasilnya udah bener ya. Ini sudah sukses nomor 3. Yang punya pertanyaan dulu. Um, Bukan self join sih lebih tepatnya. Kalau self join itu dia ngejoin ke tabelnya sendiri. Dia ini melakukan bisa dibilang dia mirip join. Cuman dia itu hanya membandingkan value yang dimiliki oleh kedua tabel ini kan si header salon services punya customer ID. MS customer juga punya customer ID. Jadi mereka bandingin nih, kalau misalnya ada yang sama ya udah tampilin. Jadi ya hanya berdasarkan satu kolomnya aja. Mmm, ini kenapa kita pakai in, karena kalau misalnya teman-teman butuh data, kan biasanya kita pakai OR ya, tadi kalau nomor satu pakai OR. Jadi ada hanya 2 data nih yang bakal kita ambil. Kalau misalnya datanya ada 10.000, udah mungkin teman-teman bikin OR-nya 10.000 kali ya. Nah, itu kan barbar. Jadi lebih baik kita gunakan query. Saya data yang dimasukkan di sini tuh, mmm, bukan kondisi yang cukup kompleks gitu. Di subquery itu pakai kayak gini, kalau dari, sepengetahuan dari selama aku query, selama aku pernah query, dari pertama kali aku query, itu misalnya subquery ini dipakai untuk hal-hal seperti ini kan, kalau misalnya kondisinya agak cukup kompleks atau enggak saat dia itu datanya perlu diproses dulu. Kita pakai subquery, proses dulu datanya nanti dikembaliin ke statement yang utamanya. Cuman untuk semester ini harusnya nggak ada yang kayak gituan, karena itu sudah lumayan cukup. Entar kalau misalnya kapan-kapan ada waktu, kesempatan ya. Ada pertanyaan lagi untuk ketiga sebelum kita lanjut? Ada ya? Lanjut deh, lanjut ke nomor 4 nih. Oke, display treatment type name, tampilin treatment type name dan treatment name-nya dan harganya untuk setiap treatment yang dia, taken by customer, diambil oleh customer yang namanya mengandung kata putra, jadi pada tanggal 22 transaksi. Oke ya? Ini ada in, ada like, ada day. Nah, sini kita beneran butuh join. Kenapa kita butuh join? Sini kalau teman-teman lihat kita perlu menampilkan treatment type name, treatment type name ada di sini, dan treatment name dan price ada di sini. Karena kita membutuhkan, kita perlu menampilkan data dari tabel lain, maka kita join ini,
Lalu di sini tadi kalau dia lihat nama customer-nya itu mengandung putra di sini ya, customer name di sini dan tanggal transaksinya di sini. Ih, jauh dong. Jadi kita perlu join 2 tabel ini, kemudian kita subquery-nya ke arah kita ke sini, kita subquery ya. Nah, ini ada banyak banget caranya, teman-teman bisa join 1, 2, 3, teman-teman bisa join 1, 2, 4, banyak caranya. Selama teman-teman mengerjakannya itu sesuai dengan sintaks yang ada. Di sini aku coba kerjain dulu ya. Oke, kita join aja 3 tabel ini kita join aja, bahkan kita. Ini 3 tabel ini bakal aku join. Ya, ini sintaksnya ini. Soal like sama D. Mengandung kata putra. Select, kemudian from, MS treatment. Lalu saya kasih aliasnya MS, join M type, TD, pt, on, t.treatment.id sama dengan mtt.treatment.id. Nah, lalu di sini saya joinkan lagi dengan tail salon services, DSS, on, dss.id sama dengan mt.treatment.id. Oke ya, sini kita tampilin treatment type name, flashnya di sini. Oke, pertama, dia mintanya itu nama customer-nya kan di sebelah header sound service, kita skip dulu. Dia mintanya itu tadi adalah transaksinya itu terjadi di tanggal 22. Tanggal 22. Jadi saya kasih where terus sound services ini punya transaction ID. ID in. Jadi sini saya select transaction ID. Tapi saya ambil dari si header salon services-nya. Mana date dari si transaction date itu terjadinya pada tanggal 22. Oke ya. Jadi kita baru filternya tanggalnya 22. Lalu ingat, dia minta lagi nih hasilnya kalau transaction-nya itu dilakukan atau dibeli oleh customer yang ada mengandung kata putra. Customer kan ya? Customer whose name contains putra. Jadi nama customer-nya itu harus mengandung kata putra. Kita kasih n customer ID in select customer ID from customer where customer name like persen persen. Saya kasih petik di sini. Aku kecilin dikit dulu ya biar agak kelihatan. Aku coba jalanin dulu. Nah, hasilnya coloring sama highlight ya. Nah, ini hasilnya udah muncul nih. Hasilnya udah sesuai. Masalah. Ini ganti besar aja. Like di sini kalau teman-teman buka help-nya, itu harusnya case gak ada sebut ya di sini. Sensitive gak ada. Di SQL Server ini itu harusnya dia case insensitive ya harusnya. Coba how to check SQL Server case insensitive. Gak ada select from apa gitu. Station. Check as a collect.
karena kita pakai CI di sini, itu artinya case insensitive. Oke, tadi mau nanya? Tadi sorry ya, aku selesain. Yang mana? Yang ini? Nggak perlu. Kan ini kita kayak kondisi ya. Ini field name, field name. Jadi nggak perlu nge-select lagi. Select-nya itu di dalam sini. Karena customer ID ini berada di dalam si header salon service. Ya, sip, sip, sip. Ya, aku yang DC. Halo, halo. Ya, ya. Oke, oke, oke. Ya, ya. Hmm, iya. Makanya aku bilang tadi, ya, makanya aku bilang cara kerjanya ada cukup banyak. Bisa kita join juga ke header salon services, lalu nanti tinggal kita pakai, oh ya udah kita select subquery-nya untuk yang customer-nya yang punya nama Putra aja gitu. Ya, yang penting ini sudah kepake. Ya, benar. Ada lagi? Kan? Lanjut ya. Kita countdown lah kayak biasa. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini ada access nih akhirnya. Tampilkan staff name, customer name, dan transaction date. Transaction date-nya ini diambil dari transaction transaction date, tapi dalam formatnya itu bulannya, tapi dia tampilin nama bulannya, 3 karakter utamanya. 3 karakter pertama, dia dikasih DD, tanggalnya, lalu YYYY itu tahunnya. Untuk setiap treatment yang karakter terakhirnya itu adalah treatment ID-nya itu adalah angka genap. Jadi treatment ID-nya ini perlu kita ambil, dan kita convert, ya boleh kita cache, boleh kita convert. Kan dia cuma bisa minta 3 ini. Lalu kita cek apakah di angkanya itu genap atau enggak. Ya, ini di sini bakal pakai axis nih. Ah ya tadi ya. Nah, nah, seperti biasa kita biasain lihat ERD-nya dulu nih. Staff, customer, dan transaction. Staff ini customer dan transaction di sini. Jadi kita secara insting kita bakal maunya ya udah kita maunya tampilin sis. Kalau teman-teman lihat di dia minta tampilnya itu adalah customer name, staff name sama setiap treatment dan yang dibeli oleh si customer-nya itu ID-nya itu adalah angka genap. ID kan adanya di sini. Jadi karena kita membutuhkan menampilkan data dari customer, section dan staff, berarti kita perlu join kan ya. Lalu kita bakal melakukan access ke dalam sini. Ya, customer name, staff name sama ini kita buat select dulu. Lalu dari from header salon services HSS dan customer mc mc.customer id dan hss.customer id. Saya join ke ms staff ms on ms.customer id dari staff id sama dengan hss.customer name name lalu sini
transaction date ya. Convert type-nya itu varchar transaction date. Kemudian di sini S10. Ini nanti kita benerin lagi kalau misalnya salah. S transaction date. Oke. Jadi dia mintanya itu adalah dia mintanya itu kalau angka ID dari si treatment-nya itu adalah genap. Kita pakai where. Jadi jika ada data select, kita ambilnya itu dari detail salon services. Ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ambil dari sini doang, ya di sini kita tampilinnya ya select bintang lah. Kita tampilin dari sini, semuanya bakal jadi true dong. Mengapa? Karena pasti di dalam sini itu di DSS ini dia itu gimana ya? Kita kan select bintang dari DSS tanpa kondisi, tanpa apa-apa. Hasilnya pasti bakal true semua dong, ya nggak sih? Dia bakal true semua. Jadi kita mau dia hasil yang ditampilkan itu adalah angka yang treatment-nya genap. Jadi kita join dia dulu, kita join si join-nya dengan header salon services. Nggak usah join lah, pakai where aja deh. Pakai where ss.transaction.id sama dengan hss. N s like dari si namanya ID ya tadi ya, right treatment ID s integer. Kedua, kalau di bawah 2 sebenarnya kan 0. Kalau misalnya aku jalani. Harusnya berarti kode 7. Ada 7 data dan salah nih. Sorry. Staff name dulu ya. Customer name. Dan Lisa, Livia, Indra, dan 3 biji. Harusnya hasilnya udah sama ya. Paling nggak gitu sih. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu? Iya ya. Kenapa harus 3 ya? Sama aja sih harusnya. Sama aja ya. Boleh 3, boleh 1. Aku pikir ya, oh ya kenapa 3 ya? Oke. Boleh 3, boleh 1 karena kita ngelihat angka genap itu lihat dari angka paling belakangnya aja. Oke, thank you udah di-point out. Kan ya harusnya kenapa 3 karakter ya? Satu aja sebenarnya cukup. Nah, kita lihat dia bisa dibagi 2 aja angka belakangnya atau enggak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin teman-teman nggak masalah karena kita di sini pakai Axis. Kalau pakai Axis dia ngecek aja ada datanya atau enggak. Ini yang tadi aku lupa bilang ya. Kalau pakai Axis itu select-nya berapapun nggak masalah. Cuman kalau misalnya kita melakukan pakai in, atau kita melakukan pakai any, sum, all, atau pakai sama dengan, atau pakai relational operator yang tadi aku sebutin ya, itu dia cuma select-nya boleh satu doang. Kalau misalnya di sini saya select customer ID sama customer name. Ini kalau misalnya kita jalanin kan kayak, oh jalan aja gitu kan ya. Kalau misalnya aku jalanin ini semuanya, error ya. Only one expression can be specified in the select list when the subquery is not introduced with axis. Jadi axis ini adalah sebuah kecualian, dia boleh select lebih dari satu kali. Karena dia cuma ngecek dia datanya di baris itu ada atau enggak aja kan ya. Cuman kalau di sini kita tidak boleh.
Tadi aku lupa contohin juga. Ini untuk query. Ya, kurang ngerti yang line 61 ini. Oke, yang line 61 ini yang kita lakukan kan tadi kita select right dari si ID from detail salon services. Kan ada angkanya nih. Di sini ada angka ID-nya kan ya. Kan treatment ID itu formatnya TM00 3 digit di belakang. Jadi di sini soalnya dia mintanya itu adalah untuk setiap treatment yang last karakter dari treatment ID-nya itu adalah angka genap. Yang angka genapnya jadi kita rake aja nih, kita ambil angka belakangnya nih, misalnya kayak TM001 kita ambil aja nih, jangan TM001 deh karena itu ganjil. TM010 nih. Nah, kita ambil aja nih angka terakhirnya 0. Nol ini, itu di modulo apa, sama dengan 0 nggak? 0 kan berarti genap, 0 ganjil. Kurang lebih seperti itu. Karena 0 ini di modulo hasilnya 0, ya udah, jadi dia itu adalah ganjil. Sorry, dia itu adalah genap. Ya, yang baris nomor 61 ini kita gunakan untuk mendapatkan digit yang paling belakang, kemudian kita cek apakah dia itu genap atau enggak. Oke, buat set eee, Patrifanto. Yap, ya, ini aku cache jadi integer supaya bisa dimodul. Ya kalau cuman harusnya nggak bisa. Ini kita coba aja deh. Oh bisa ternyata. Udahlah. Jadi biasa aku cuman cache aja sih, takut gini gini gini, biasain aja kalau tipe data beda di cache. SQLite nanti harus pakai cache. Ya. Jadi biasain aja kalau tipe datanya beda usahakan cache aja. Takutnya nggak kayak SQL Server ini canggih dia bisa bakal auto. Takutnya kalau SQLite, kalau kemarin sih dari pengalamanku ya itu beberapa harus aku casting sih. Untuk soal yang aku buat juga harus di-casting. Jadi ya biasain casting aja, ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk nomor 5. Udah aman ya? Enggak, 1, oke. Lanjut nomor 6. Nomor 6, dari customer name, dan customer name, phone, sama address untuk setiap customer yang dilayani oleh staff yang namanya itu adalah panjang dari namanya itu ganjil, ya. Kita pakai exist sama len. Ya, di sini harusnya nah ini ada beberapa cara juga untuk mengerjakan ini. Jadi kita kan perlu tampilnya di sini doang. Customer name sama address ya tadi kalau nggak salah ya. Entar kita cek lagi deh. Kita hanya tampilin dari dari customer aja tabelnya. Di header sound services ini kan perantara di antara si MS staff sama MS customer. Ini kita boleh join, kita boleh langsung pakai subquery juga nggak masalah. Ya, ini aku coba join pakai subquery ya. Ya, ini kita lihat deh, kita ke nomor 6 ya tadi ya. Customer name, phone, sama address. Tag MS customer name, customer gender, dan customer address.
customer ID-nya. Customer phone. Thank you ya udah diingetin. Customer ID in select customer ID from header salon services where exists select tang from staff header ya. Staff where staff ID salon service ID and len dari staff name 22 1. Out kan ya? Ya. Franky ya sama Andi Putra. Ya, hasilnya ini udah sesuai. Ya udah selesai. Franky, Alicia sama Andi. Ya, hasilnya udah sesuai ya. Oke, ini jadi yang tanpa menggunakan join. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kerjanya kayak MS customer-nya join ke header salon services juga gak masalah. Salah ya? Coba kita tes. Takutnya biasanya gini, kalau soalnya nggak pakai subquery itu tanya beda. Join services ASS M. ASS. Ya, ini aku sama sih. Tempatku sama. Ya, di tempatku hasilnya sama. Jadi boleh kayak gini, boleh di join dulu. Bebas. Boleh pakai yang cara atas, boleh pakai cara yang bawah juga gak masalah. Untuk kasus ini gak masalah. Ya saya takutnya kalau nggak pakai subquery itu bisa aja kayak hasilnya beda, urutannya berbeda. Itu yang bermasalah. Ada punya pertanyaan? Mana ya? Ada pertanyaan ya? Ini. Kak, Kak, display tampilin ID kolom baru, tapi diambil dari pas tiga karakter terakhir dari si staff ID. Ambil name, then by taking karakter after. Ya ambil dari karakter setelah spasi pertama, occurrence dari spasi pertama sampai spasi berikutnya. Jadi istilahnya kayak gini, dia misalnya ada namanya itu 3 kata, kita ambil nama tengahnya, dan untuk setiap staff yang namanya itu minimal ada 3 kata, itu dia belum pernah serve ke customer. Dia belum pernah melayani customer laki-laki. Ini lumayan panjang nih. Oke, kita lihat lagi. Yang perlu kita tampilkan adalah berada di dalam staff ID dan name. Kan nama staff. Jadi kita tidak perlu join ya. Kalau kita lihat IRD-nya, kita hanya butuhkan data yang perlu ditampilkan hanya berada di sini. Kita tidak perlu menjoin ke arah sini. Ya, jadi kita bisa melakukan subquery pakai staff ID-nya. Kalau ini customer yang mailnya atau enggak, kita ceknya berdasarkan customer. Oke, kita kerjain dulu. Ini soalnya dulu ya. Baik.
from. Ini ms staff. Sini kan tadi ID ya. Baik, staff ID. Nah, angka di belakang. Nama dari staffnya ya. Substring. Dari nama staffnya, staff name. Dan dimulai dari nih, teman-teman baca dulu. Diambil dari taking character after the first space until the character before the second space. Misalnya namanya. Siapa namanya 3 kata? Oh, Kas Tanto Wijaya. Nah, ini kan 3 kata nih. Jadi dia itu mau ambil nama tengahnya. Jadi kalau teman-teman baca soalnya nih, obtain by taking character after the first space. Karakter after the first space ini first space pertama nih. Dari sini diambil sampai karakter before the second space. Second space itu yang ini. Saya ambil T sampai O. Itu contohnya. Substring. Kita ambil dari char index. Char index itu. Ya, kita cari spasi dari si staff name hingga kita cari hingga ini ditambah 1 ya. Karena first character after the first space. Lalu hingga char index spasi dari staff name. Tapi mulai dari si char index. Dia pakai len. Coba kita coba. Kurang 1. Oke. Ya, kita kasih dulu deh. Where staff name like %%. Coba kita jalanin dulu, coba kita lihat deh ya. Ya, hilangin aja. Salah, berarti salah rumus. String staff name. Aku ambil testing dulu ya. Oke, berarti cari dashboard pakai len. Ya mungkin. Staff name, char index, dari spasi, staff name. Char index dari spasi staff name. Ini udah benar. Ya benar. Thank you. Cara bahasa kayak gitu. Ini nanti aku jelasin kenapa ini bekerja ya. Oke, kemudian di sini dia minta pakai axis n. Aku kasih n dulu ya. N axis select from tadi header salon services ya. Salon services where header salon services punya staff ID dengan staff.id
and dia belum melayani customer ya, and the customer ID, so select customer ID from MS customer, where dia suruh pakai not, where customer gender serve mail type. Terus ini aku kasih nama ininya ya. Nah, nya udah muncul. Di sini customer ID-nya itu yang bukan mail. Jadi kan dia bilang who hasn't served mail customer. Kalau misalnya dia sudah pernah ngelayanin customer mail, ya udah berarti dia tidak dimasukkan ke dalam datanya dong. Lalu di sini tadi kenapa di sini bisa jalan yang add, tadi kan nama dia ini kan sebenarnya Rian Nixon Salim ya kalau ya dari data-data sebelumnya. Kita contohin pakai nama Lukas aja ya, pinjam nama Tanto Wijaya. Start index spasi dari namanya itu. Pertama itu pastikan indexnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan ya? Oke. Lalu cari indeks yang ini, yang pakai rumus ini len, kurangin ini. Kan panjang dia, panjangnya. Panjangnya ini kan 18 tambah spasi 18 dikurang range dari cari indeks spasi isi nama. Dimulai dari 6 plus 1 yaitu 7. Kita mau cari ini yaitu 6 plus 12. Jadi itu hasilnya itu adalah 18 kurang 12 itu 18 kurang 12 itu hasilnya 6. Ya itu bakal ambil dari sini sampai di sini nih. Cuman karena spasinya itu bakal otomatis dihilangin ya udah jadi Tanto doang. Nah, ini kita coba bukti. Select tapi staff name-nya. Bentar ya. Pakai supply. Staff name. Space. Kalau misalnya aku select terpisah ya, select cari indeks ini sama select si 10 dari ini kurang si cari 6 sama 6 ya. Ini kan tadi 18 kurang cari indeksnya 6. Jadi dikurang satu lagi sih biar dapat 5. Jadi dikarenakan spasi itu langsung dihilangin sama si SQL Server, trailing space itu langsung dihilangin sama SQL Server ya udah, spasinya langsung hilang. Oke, pertanyaan dulu. Ya, type it. Mbak kirim query-mu deh ke chat. Oops. Ke sini. Dulu
String staff name. Oh, plus satunya pindahin ke sini. Apa ini bisa bekerja dikarenakan kita kan mau ambil dari depan nih. Kita hanya butuh si Tanto. Kan em, ini 6. 6 kan kita sudah lewatin dengan ini. Dan kita mau lewatin si ini. Isi sebenarnya itu yang kita lakukan adalah 18 dikurang 6. 6 yang bagian kiri. Kurangin dengan length-nya ini kan 18. 6 kurangi dengan hasil spasi keduanya. Hasil spasi 2 ke belakang itu kan artinya sisa si Tanto kan ya. Kurang 5. 6 dikurang 7, 6 kurang 7. Ada spasi W, E, A, Y. Hasilnya itu adalah ya. Jadi ibaratnya 6 ini itu sudah representasikan belakang ini dan si spasi yang kedua itu kan yang ini. Kan ada 13 karakter. 13 karakter nah nih. Nah, di sini. Ini sisanya yang tengah aja dong. Tengahnya sisa 5 ya udah. 18 jadi pakai panjang namanya. Kurangin 6, 6 karakter pertama sama 7 karakter terakhir. Hasilnya 5. Ya, maksudnya kayak gitu. Itu rumus yang kita pakai itu kayak gitu. Oke ya. Terus dulu sih. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor 7. Mana-mana aja, gak ada masalah. Kanan ya, 3, A, kepalanya udah panas semua nih, jangan. Lanjut ke nomor 8. Tenang aja, tinggal 2 nomor lagi. Ya, nomor 8. Alias subquery sama average. Jadi tampilkan bulan maksudnya. Maksudnya nama tengahnya maksudnya. Maksudnya yang bagian ini. Enggak dong. Ini memang rumusnya. Ini deh, coba kasih contoh nama nama tiga yang 3 kata namanya. Misalnya John, Adam, Beta. Oke. Jadi di sini kan kita substring dari oke lah ya. Nih. Oke, John, Adam, Christina. Jadi kita substring dari nama si John, Adam, Christina. Oke. Kita mulainya dari spasi pertama ditambah 1. Di sini ya, dari A sini. Kurangi dengan panjangnya itu adalah panjang dari si staff name. Panjang nama staffnya. Kan Adam Christina. HRIS. Kan tambah 18 tambah spasi 19 ya. Dikurangi. Dengan char indeks spasi kedua. Spasi kedua berarti ini 1, 4, 5. Oke, 10 dikurang 1, 9. Ya, ini hasilnya adalah bentar ya. Nih, M, A, John, Adam, Christina. Ya kebetulan berarti ntar kita bahas aja deh. Iya benar sekali.
Lah kita protes lah ya. Harusnya ya dia kurangin dengan spasi pertama juga sih. Ini kan kita dapatin oh kayak gitu. Mmm, dan pakai ya entar aku coba cari tahu lah. Ini di poin entar nanti aku coba cara yang lebih cari zona ya. Nih, dia balikin tag, kurang dis kan select Adam Christie kan. 10 juga. Lagi dari berarti ya lalu di sini cari spasi Adam Christie. Nah, harusnya kayak gitu. Coba kita tes deh ya. Coba Adam Christina nih kita ganti balik jadi namamu ya Lukas ya, Lukas Tanjaya. Saya bisa harusnya caranya kayak gini sih. Ah, ah, ah. Nah, harusnya kayak gini caranya. Ya, coba kita terapin ke di sini. Ya, sekarang nih. Paste from staff where staff name dengan bukan like persen. Ya, harusnya kayak gini ya. Itu kamu ingetin loh. Oke ya, nah jadi ini aku copy ke atas. Aku hapus yang ini ganti dengan yang panjang. Oke, harusnya kayak gini ya. Ini aku hapus sama Lukas. Ya, jadi kayak gini. Jadi rumusnya tadi aku udah bener, cuman salahnya itu tadi, satu tadi kebetulan, kedua aku kurangin dengan angka sebelumnya. Sini 9 dikurang sama si 5 4. Ya kurangin si dia sama si ini. Spasi kan nggak butuh lagi, kita nggak pakai, sama spasi Christina kita nggak pakai, jadi mas 19.
Ya benar, ya benar, kita paksain dong. Ya kita cuman perlu angka ini 5 sama angka panjang si ini aja. Kalau kayak gini, nggak masalah sih, yang penting hasilnya sama. Biasanya ya, biasanya cek hasil seleknya ya sama, ya udah oke. Kalau misalnya hasilnya beda baru kita cek query-nya gitu. Ya, tadi point out juga. Harusnya kayak gini sih. Ini caranya agak maksa juga. Cuman kalau dari teman kamu tadi ngomong, cari indeksnya itu cari yang angka belakang nama belakangnya aja. Jadi cari indeks kedua itu kita kan perlu cari panjang sampai ke belakang. Aku lebih saranin pakai ini sih walaupun maksa minimal ini bisa dicerna pelan-pelan. Ini maksa banget caranya, tapi ini masih bisa dicerna. Cernanya pelan-pelan. Masih bisa lah, pakai rumusnya tadi aku thank you ya udah diingetin ya. Kita lanjut ya. Lanjut ke nomor 8. Display tampilin treatment type name sama price untuk setiap price-nya itu di atas rata-rata dari semua rata-rata dari harga treatment. Kita pakai alias subquery. Nah, ini kita sudah pakai axis, kita udah pakai in, sekarang kita pakai alias subquery, average. Harusnya di pertemuan sebelumnya kita sudah ada pernah pakai. Di sini kita bakal tes ya. Ini seperti biasa kita cek ERD dulu. Jadi dia minta tampilinnya itu treatment name, treatment price di sini dan treatment type name-nya ada di sini. Jadi kita perlu join. Karena kita butuh dua data data dari dua tabel. Sini tabelnya treatment name dan price. Select, lalu di sini kita buat form mt join dengan ms treatment type mtt on mt.treatment type id sama dengan mtt.treatment id. Kita tampilin type name treatment. Sini kita tampilin price-nya. Oke. Lalu sini dia minta pakai alias subquery nih. Nah, sini kita tinggal tambahin tabel barunya aja. Nah, tabelnya itu si average dari semua price-nya kan ya di sini ya. Saya ada beberapa cara, cuman kita pakai saya kasih tag average dari price dari saya kasih namanya AVG. Saya kasih AVG price. Oke, di sini ada error berarti ya. Harusnya masalah posisi dong. Sini habis join nih, kasih koma. Ini kita anggapannya seperti tabel baru lah ya. Kita kasih from-nya dari tabel baru lagi. Jadi dia mintanya kondisinya adalah setiap treatment yang price-nya itu lebih tinggi dari rata-rata dari treatment price. Kita tinggal kasih where di price itu lebih besar dari AVG. Aku jalanin, hair treatment-nya ada 4, beauty care 1. Di special, sama makeup. Oke ya, jadi ini udah jalan. Jadi ini alias subquery-nya kalau misalnya kita taruh dalam from. Oke, ada pertanyaan dulu?
Ada punya pertanyaan? Ya. Nah, ini harusnya kalau misalnya kita pindah, taruh di sini. Oh ya, benar juga. Juga hasilnya sama kan ya? Juga bisa nih yang kayak gini. Tapi ini hitungannya kurang tahu sih standar. Ini termasuk subquery juga, tapi gak ada aliasnya aja gitu. Gak ada alias untuk nama tabelnya. Jadi biasanya sih yang aku ajarin ke mahasiswa DB biasanya kayak gini sih. Aku kasih S, kasih nama tabelnya, lalu di sini aku panggil aja. Dan harusnya bakal lebih optimize kayak gini sih. Kenapa? Karena from itu kan di-execute duluan ya, kalau kalau teman-teman cari SQL execution order, from kan dijalanin duluan. Ini dia ini sudah membuat sebuah tabel yang ada value si AVG price, jadi dia itu tinggal panggil ke tabel ini aja. Kalau bisa kita taruh di sini tadi kayak kayak gini, setiap kali dia bakal bandingin price, dia bakal ngejalanin query ini. Bakal lambat kan ya kalau teman-teman pikir lagi ya. Jadi ya pakai yang kayak gini sih yang aku ajar. Secara logik ini harusnya execution time-nya itu lebih ya. Pertanyaan dulu, nomor 8. AVG itu agregat, ya benar. Ya, karena kita taruh dia di dalam table, jadi anggap, dalam tabel AVG treatment, dia itu anggapannya, "Oh, ternyata dia ini hanya sebuah kolom biasa nih yang simpan value." Kita nggak perlu grouping, kita nggak perlu having, kita pakai where aja langsung. Ya, jadi, kita bakal pakai having jika data yang kita agregatkan itu setelah kita grouping, datanya setelah kita grouping baru kita having. Jadi, mmm, datanya setelah kita group by, itu, kenapa ada having, supaya si having ini bisa pakai data yang setelah di-grouping untuk agregatnya. Jadi karena di sini kita pakai agregat dan dia ini di-execute one di from, di sini dia ini bakal simpan value, oh value-nya ini 558076, ya udah dia bakal bandingin price-nya ini lebih besar dari 558076 atau enggak. Cuman hanya bandingin biasa aja. Agregat kalau di subquery langsung aja. Ya, harus kalau untuk kasus ini ya, bisa aja nanti kamu beberapa kasus di mana kamu harus nge-grouping dalam subquery-nya, baru nanti dipanggil keluar. Bisa ada kasusnya juga, tergantung lah, tergantung. Ada pertanyaan lagi? Target di subquery boleh pakai where ya? Jadi karena aku taruhnya dalam tabel virtual, jadi dia hanya simpan value, makanya saya boleh pakai where, oke. Kalau misalnya dia itu pakai subquery pakai where bisa, ya benar, salah. Untuk kasus ini nggak masalah. Saja kasus lain bisa aja kan harus pakai having, agregat yang di dalam select ini. Tergantung kasus lah, tergantung kasus. Di subquery-nya boleh pakai where, jadi sini ganti dengan itu juga boleh. Terus di sini dalamnya baru ada agregat, boleh. Perhatiin aja ya kira-kira, kapan harus pakai grouping dan having, kapan harus pakai where dan subquery. Oke ya, sip. Ada pertanyaan? Ya, Kak. Nomor 9, dikit lagi nih, perjalanan kita dikit lagi. Tapi read staff name, position, dan salary untuk setiap staff yang, di antara salary-nya yang paling tinggi atau yang paling rendah.
ya, kita bakal pakai alias subquery untuk menyimpan salary tertinggi dan salary terendahnya. Jadi dia minta tampilnya staff name, select staff nih, staff name, staff position, sama staff salary. Dia minta pakai subquery nih, alias subquery. Sini saya buat alias subquery-nya. Select max dari staff salary from MS staff. Ini kolom nama tabelnya saya kasih namanya max salary. Saya kasih namanya ini table. Dan saya tambah lagi alias subquery select min dan staff salary as in salary tabel MS. Itu kasih jadi min table. Oke, lalu di sini saya kasih where. Saya kasih where staff salary dia diantara in aja deh max salary dan top stylist 15 juta sama Rian stylist 3 juta. Saya udah sama ya. Atau boleh pakai or, boleh pakai in, gak masalah. Pakai where staff salary sama dengan max salary or staff salary sama dengan min salary. Itu boleh gak masalah. Jadi di sini intinya supaya gak pakai group by aja sih kita. Gak pakai group by sama kita gak pakai heavy. Oke, paling kayak gitu ya untuk nomor 9. Ada pertanyaan dulu. Iya, gak pakai petik. Kan S ini kan kita mengaliaskan si ya gak pakai kutip. Ya boleh, gak masalah. Boleh pakai petik, pakai kutip, boleh pakai kutip. Kalau misalnya cuma satu kata, boleh pakai kurung siku. Kalau misalnya ada 2 kata. Oh, itu S max table sama min table buat apa ya? Ini untuk nama tabelnya. Karena kalau misalnya kita taruh di from, kita hanya taruh subquery kayak gini doang. Sorry, kita hanya taruh alias subquery kayak gini doang. Itu kalau misalnya dia gak ada tabelnya, dia itu gak bakal tahu si SQL Server ini gak bakal tahu reference data si kolom ini itu dari mana. Jadi ini buat nge-reference doang sih. Kalau misalnya nanti di belakangnya sebenarnya max salary itu dari mana? Oh, dia itu berasal dari max table. Nah, itu punya kolomnya max salary. Ini buat identifikasi. Kalau misalnya kita pakai alias subquery, kita pakai subquery-nya itu di dalam from, itu kita tidak memberikan nama tabelnya, si SQL Server gak bakal tahu si kolom ini berasal dari mana. Buat temporary table buat reference doang. Ya, benar sekali. Jadi supaya dia tahu kira-kira kemana gitu. Ini harusnya juga ya min table dot ya. Jadi untuk yang tabel ini kan gak mungkin dong kita select dari tabel tapi nama tabelnya gak ada. Tuh, gitu aja premisnya. Kita gak mungkin nge-select sesuatu, kita ambil data dari tabel yang tidak ada namanya. Pasti harus ada namanya. Bakal kita buat temporary table pun, dia itu juga ada namanya pasti. Oke ya, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke nomor terakhir? Ada? Countdown kayak biasa. Enggak. Oke, kita lanjut. Nah, ini akhir dari kelas tambahan kita hari ini, nomor terakhir. Alias subquery group by max sama count. Nah, sini display customer name, phone sama address dan count treatment. Dapatkan dari treatment yang sudah dilakukan oleh si customer ini. Itu setiap transaksi yang punya highest total number of treatment.
for every transaction which has the highest total, ya, transaction yang mempunyai highest total. Oke, jadi di dalam setiap transaksi, kalau teman-teman lihat di sini, jangan di sini, gimana ya, pakai select bintang from, detail salon services. Kalau teman-teman lihat di sini, kita teman-teman lihat di sini dalam satu transaction TR001 dia bisa menjalankan lebih dari satu treatment, ya. Jadi yang mau dicari tahu oleh si query ini adalah, soalnya maksudnya, kita harus membuat query di mana kita harus mencari transaction yang memesan treatment paling banyak. Yang paling banyak kan di sini kalau kita sekedar lihat data ya, kita lihat TR004 nih ada 4 buah, dan di sini dia memesan 4 treatment, 1, 6, 15, dan 16. Ini tujuan kita, ini. Kita mau cari transaction yang memesan treatment yang paling banyak. Oke ya. Oke, jadi dari tadi kesalahanku harusnya adalah satu, aku lupa ping berdasarkan satu atribut yang cukup, jadi ini harusnya masih sama kayak tadi ya, bedanya di sini aku nggak ada seleksi customer ID-nya. Cuman di sini, yang di sini aku cuman tampilin aja, eee, counter yang, paling banyak itu berapa, yaitu si 4. Lalu di sini aku select kayak biasa, lalu di sini saya bedanya dari tadi kan saya max sama count-nya ya, saya count treatment ID, counter treatment. Jadi saya grouping-nya berdasarkan, hal yang saya select dan saya pakai jadi kondisi. Lalu di sini ada satu lagi nih yang transaction ID. Ini aku melupakan di mana kalau tiap data itu, aku harus menggrouping dia berdasarkan si transaction ID-nya untuk si count treatment ini. Kenapa? Karena si transaction ID itu, transaction ID ini kan menunjukkan berapa banyak treatment-nya. Kalau misalnya saya tidak menggrouping berdasarkan si transaction ID, maka yang kalau ditampilkan ini hasilnya, sini counter treatment-nya ini ada banyak nih. Kenapa seperti ini? Karena bisa aja customer tersebut melakukan transaksi treatment, di hari lain atau di transaksi lainnya. Misalnya di contohnya nih, saya sebagai customer A di hari satu aku pesan treatment B sama C. Sedangkan di hari kedua ini dia lakukan treatment C sama D. Nah, ini dia masih terhitung satu customer. Nah, karena saya tidak menggrouping berdasarkan transaction ID-nya, maka dia bakal jumlahnya jadi satu. Walaupun dia transaksinya sebenarnya beda, transaksinya itu beda hari nih, beda hari atau beda transaksi ID-nya, itu bakal jumlahkan menjadi A ini memiliki. Nah, maka dari itulah di sini saya tambah di akhir aja, di sini saya grouping berdasarkan header salon service. Jadi setiap tiap orang, sorry ini coba aku tampilin tanpa having-nya ya. Jadi dia ada 3, 4, 4, 4, 4, 4. Jadi ini jumlah total transaksinya nih. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini select bintang from SS, detail sound services. Ini si TR001 ini, saya join dulu deh, join header sound services. Sound services punya action ID sama dengan header sound services punya. Nah, kalau teman-teman lihat nih, detail sound services dan bintang, koma di sini di join ke customer salon services, customer sama dengan customer kan ms customer dot customer ID. Saya tampilkan customer name-nya aja. Kalau teman-teman lihat nih, ini contohnya si Frankie. Frankie ini di transaction satu ini beli 2 treatment. Tapi di transaksi lainnya dia beli 2 treatment lagi. Kayak saat tadi kita coba jalanin di query yang tanpa having itu.
saya cuma group by doang, having, si Franky ini melakukan 4 transaksi. Padahal ya tadi kalau misalnya kita lihat cuma ada 2 ya harusnya ya. Itu kenapa? Karena tadi saya tidak menggrouping berdasarkan transaction ID. Karena di sini yang dilakukan sama si SQL server-nya adalah, yaitu bakal menjumlahkan, dia bakal menghitung setiap transaksi itu menjadi satu, milik customer itu. Si Franky ini bener, dia melakukan treatment-nya 4 kali. 2 di TR001, 2 di TR006. Makanya dari itu di sini saya tambahkan grouping-nya berdasarkan transaction ID supaya kita melihat sesuai dengan soal tadi, kalau untuk setiap transaction, jadi dia ini bakal hitung berdasarkan transaction yang counter-nya ini paling banyak. Maka dari itu tambahin grouping. Lalu count-nya ini sesuai dengan max counter yang saya dapatkan dari sini, saya bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya. Sesuai dengan yang diminta oleh soal. Seperti itu. Jadi kesalahan fatal saya adalah saya melupakan baca soal di sini. Setiap transaksi, saya melupakan ini berdasarkan ini. Paling kayak gitu aja untuk nomor, mmm, kayak gitu aja. Entar nanti aku bakal share ke YouTube. Sorry juga kalau misalnya tadi kelamaan, tapi kesalahannya ini karena satu grup. Saran dari aku baca aja soalnya baik-baik, sampai salah kayak gitu ya.